Halo teman-teman serta dosen pengampu yang terhormat Bapak Aditya Batara. Nama saya Muhammad Andika. Kali ini saya akan menjelaskan topik tentang isu keterwakilan pemuda dalam pemilu yang berjudul Sejarah Pemuda dalam Memperjuangkan Keadilan Pemilu. Berawal dari rezim Soeharto, Orde Baru atau dikenal juga dengan sebutan Orba adalah tatanan pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia. Sejarah singkat Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto. Rentang waktu kekuasaan pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, diawali surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Jatuhnya Orde Baru di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya krisis ekonomi, praktik KKN, peningkatan aktivitas mahasiswa, dan kepemimpinan pemerintah yang melemah. Masuk ke kronologi jatuhnya Orde Baru. Di Indonesia terjadi pada awal tahun 1998, setelah beberapa tahun terjadinya proses dan demonstrasi yang mengguncang kekuasaan Orde Baru. Proses lengsernya Soeharto sendiri tidak lepas dari peran mahasiswa pada masa Orde Baru yang berlanjut hingga era reformasi. Pada 1997, Indonesia dilanda krisis moneter yang cukup hebat dan berkembang menjadi masalah ekonomi yang sangat serius. Alhasil masyarakat semakin tidak puas dengan pemerintah dan kemudian memicu terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Puncak pergerakan mahasiswa pada masa reformasi saat itu sekitar 15.000 mahasiswa yang menuntut pengunduran diri Soeharto, mengambil alih gedung DPR dan MPR, dan membuat politik nasional lumpuh. Posisi Presiden Soeharto pun semakin terdesak akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Pada tanggal 13 hingga 14 Mei 1998 terjadinya kerusuhan besar-besaran di Jakarta yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan politik yang semakin buruk. Sejak hari itu dan hari-hari berikutnya, kerusuhan massal semakin menjadi dan mengakibatkan ratusan orang tewas. Tepat pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya setelah memerintah selama 32 tahun. Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Lalu pemerintahan Orde Baru pun resmi berakhir. Setelah Soeharto lengser, sejumlah mahasiswa dan rakyat menuntut adanya reformasi dan sistem pemerintahan Indonesia. Dalam gerakannya, mahasiswa Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan reformasi yang disebut sebagai 6 agenda reformasi 1998. Berikut ini beberapa hal yang dicanangkan oleh mahasiswa untuk melaksanakan reformasi tahun 1998 yang tertuang dalam 6 agenda reformasi. Pertama, mengadili Soeharto dan para pengikutnya, melakukan amandemen UUD 1945, melakukan otonomi daerah yang seluas-luasnya, menghapus dui fungsi ABRI, menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme, menegakkan supremasi hukum. Lalu 1 tahun setelah memasuki babak reformasi, Indonesia melakukan pemilu lagi pada 1999. Pelaksanaan dilihat demi memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak, diantaranya seperti kepercayaan masyarakat, publik, dan dunia internasional. Dengan kata lain, pemilu ini diadakan karena pemilihannya sebelum yang terjadi pada 1997 tidak dapat dipercaya. Bukan hanya rangkaian acaranya saja, tapi berbagai lembaga dan pemerintahan yang terlibat di dalamnya pun berkurang pamornya. Pembentukan Komisi Pemilihan Umum atau bisa disebut KPU pun diadakan pada 1999 demi menjalankan pemilu 1999. Kali ini terdapat lebih dari 141 partai yang namanya tercantum di Departemen Kehakiman dan HAM. Sementara itu yang ikut pemilu 1999 hanya sejumlah 48. Pelaksanaan pemilu pertama pasca reformasi terjadi pada 7 Juli 1999. Setelah itu berturut-turut diadakan 5 tahun sekali pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 sesuai aturan periode. Pemilu 2024 pun nantinya diadakan setelah itu. Sama dengan halnya di Filipina terjadi juga pergerakan para pemuda dan masyarakat yang menggulingkan rezim yang mengakibatkan runtuhnya Presiden Filipina, yaitu rezim Ferdinand Marcos. Pada periode 1965 hingga 1986, pemerintah Filipina dipimpin oleh Presiden Ferdinand Marcos. Pada masa pemerintahannya, Filipina mengalami krisis ekonomi dan politik. Krisis ekonomi dan politik di Filipina menumbuhkan gelombang perlawanan dari masyarakat dan golongan oposisi. Kediktatoran, korupsi, dan pelanggaran HAM, 3 faktor itulah yang mengakhiri 21 tahun penguasaan Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. Status sebagai nomor 1 di Filipina ia rengkuh sejak 30 Desember 1965.
Pada 25 Februari 1986, tepat hari ini, 32 tahun yang lalu, ia diperiksa melepaskannya lantaran dihantam gelombang demonstrasi rakyat yang menanamkan diri revolusi (EDSA) saat maju di periode kedua. Ia mengklaim masa pemerintahan pertama dipenuhi dengan pembangunan jalan dan sekolah, jauh melampaui rezim-rezim sebelumnya. Meski dituduh terlibat kasus pembelian suara dan mencurangi pemilihan umum, Marcos tetap menang pada tahun 1969. Korupsi, kolusi, dan nepotisme kemudian makin meluas. Oposisi kiri berbondong-bondong mengecam platform ekonomi liberal yang dibawa Marcos, sebab menghasilkan kesenjangan ekonomi yang ekstrim. Hal ini menimbulkan naiknya angka kriminalitas dan penangkapan warga sipil di seantero Filipina. Pada tahun 1983, yang bertepat 21 Agustus, terjadi pembunuhan terhadap Benigno Aquino Jr. yang merupakan pemimpin golongan oposisi Filipina. Benigno ditembak saat kembali dari pengasingannya di Amerika Serikat. Peristiwa penembakan Benigno Aquino Jr. membangkitkan perlawanan golongan oposisi di seluruh pelosok negeri. Bahkan, sebagian sekutu pemerintahan berbalik untuk melawan Ferdinand Marcos. Pada tahun 1986, Ferdinand Marcos yang disudutkan oleh krisis ekonomi dan politik dalam negeri meminta pengadaan pemilu presiden secepat mungkin. Golongan oposisi dan masyarakat anti Ferdinand Marcos menyatukan kekuasaan untuk memenangkan Corazon Aquino, yaitu istri Benigno Aquino Jr. dalam pemilu ini. Pada pemilu 1986, Ferdinand Marcos melakukan intimidasi dan kecurangan terhadap suara masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan kemarahan golongan oposisi dan rakyat Filipina. Mereka menganggap bahwa Ferdinand Marcos telah melakukan pengkhianatan terhadap demonstrasi dan kemanusiaan di Filipina. Pada 22 hingga 25 Februari 1986, masyarakat Filipina melakukan aksi demonstrasi besar-besar untuk menolak hasil pemilu. Demonstran berkumpul di Epifanio de los Santos Avenue, yaitu EDSA, yang merupakan pusat politik di Filipina. Demonstrasi yang berlangsung secara damai ini pada akhirnya mampu menggulingkan rezim Ferdinand Marcos. Pasca EDSA II, Filipina, negara tersebut menuju pada demonstrasi yang lebih baik melalui pemilu. Pada kesimpulannya adalah peran pemuda dalam menegakkan keadilan dalam negeri untuk menjalankan proses pemilu berlangsung melewati beberapa peristiwa perjuangan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan pada akhirnya mendapatkan proses pengadilan yang diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih.